Salam. Oras manita mangna. Berian itu hata kalau nggak dapat ikina bisa mulai ibadah tadi minggon bahwa berkata pasama melakukan puji-pujian dapat pengibadah matang yang mainan. Amin. Puji mantu hata mereka kita sentuh kede nomor 550 itu ayat sada dohon ayat dulu saat di ayat dulu. Amen.
Ima patik palimahon saro di patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasama pemudo naturasmu asa martua ho jalaling mangun di tanah nanilehon ni jauh bade batam di bo. Patik paunopon unako mangun. Patik patituhon unako mangalaku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako lo makatindakon hatana sotutu maralau dengan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dan jadi haliangan niroham dengan sari penidonganmu. Manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lukuna manang budana manang dia juga sanidonganmu atau ramangidugugu mahidasian Tuhan di bata alih Tuhan di bata saya patuhi mahami manglawan baru ini. Amin. Kapuji Tuhan ta merendenya sentuh nomor 174 ayat 1 2. Jalaro disalililing na doa siniroham. Saya permuati maroham di hajaton nami. Jala seunang being watak kadusa nami. Ay jut dohami mardosa maradu poko. Jala jut dohom sungkuli hami rimasmu. Makidis yang pangalason nami di hatam. Asi maroham diawali di bata. Ho di bataku parholong roha nama notongi. Ale Tuhan Yahuba, seunang paingot-ingot pangalason nami, asaunang asini roham, seurupi mahami, ho ale Tuhan di bata haton nami, palua kami, jala sisa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
baga di bata taringot tuhasihan di dosata. Aida ngadongin barni ai saluhut do pardosa jala hurangan maralupun hasangapun di bata. Alaya kana den Victor binahin di bahasa-bahasa nama kita sia nasi di rohana. Hinorhon ni panubusion nama kita hiti Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni di bata bahen habangsa parasian. Makite hiti haporsion di mudarna. Hasangapun ma di batana di gijang. Amin. Puji Tuhan mereka kita sentuh PT nomor 100 siap Polisia ayat 1-2. Tasluat di Hebir Judul 10 ayat 1 ayat 2 tajahama magati sore manotong maholong ni rohani dongan ingotamuma kana tarhurung songon narak tarhurung songonia kana tumau na porsu adidok hamu di bagasan daging ima sahakna martua doa kana tumangihon hadani di bata jalan okopsa. Amin. Tapuji Tuhata makitikur marokuan gabungan.
Puji Tuhan, mari kita sian buku nomor 700 sada ayat 2 ayat sada dot ayat 2. Shalom. Warta jemaat kita pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021 umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 21 setelah Trinitatis, artinya keteritukalan Allah manang hasil kerusakan di Batak, dengan topik hidup rukun dengan sesama. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021 kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Barat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita.
Yang keempat, pembekalan dewan-dewan dan seksi-seksi HKBP Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 mulai pukul 09.00 WITA, HKBP Makassar Seresot Sulawesi Selatan bertempat di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar akan melaksanakan pembekalan pada Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dan Dewan Marturian bersama dengan seksi-seksi serta per tahun dengan anggotanya. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021. Sesuai surat undangan OFI Pengurus HKBP, hal pelaksanaan rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021 bahwa rapat pendeta dilaksanakan secara semi virtual dan HKBP distrik 17 PT mendapat 1 link. Oleh sebab itulah untuk distrik 17 PT rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021 dilaksanakan pada hari tanggal Senin Kamis dan 25 sampai dengan 28 Oktober 2021. Tempat Kusuma Agra Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kegiatan semi virtual. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan berangkat ke Malang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan rencana kembali ke Makassar hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Kita bawa dalam doa, semoga rapat berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Yang keenam, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Yang ketujuh, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP. Yang kedelapan, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2021-2022. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMA kelas 1 ataupun sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Yang kesembilan, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K. Guru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sungguh B. Banjarnao JG Guru Manula. Yang ketiga, Inang Parodian Guru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya JJ Sibayu T. Guru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andustom Sinaga MBA. Yang keenam, Amang Insinyur TNB CHA. 7. Inang Nyonya Manurung Guru Simurat. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa D. Pengaribuan SA Guru Tahaya. Yang kesembilan, Amang Situa BRM Sinaga. 10. Amang AHA Manurung. Yang ke-11, Inang Nyonya Wineba Oka Guru Pasaribu. Yang ke-12, Amang A Sereda. Yang ke-13, Inang Nyonya T. Setangga M. Guru Tabarat. Yang ke-14, Inang Nyonya J. Situmorang M. Guru Sinaga. Yang ke-15, Amang S. Sitorus. Yang ke-16, Inang Nyonya Situaka Unton CH Guru Pardede. Yang ke-17, Adinda Rizna Guru Sitorus. Yang ke-18, Inang Nyonya Situa RDI RTL Sihaan NC Guru Marbau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit
agar memberitahukan kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-10, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Oktober tahun 2021, yang bagian A ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 17 orang, yang bagian B ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Yang ke-11, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2021, yang bagian A ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang, yang bagian B ulang tahun kelahiran ataupun anak sekolah minggu ada 5 orang, yang bagian C ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-16, rekap persembahan bulanan tahun 2021 dapat kita lihat yang ada di tim yang ada di tangan kita masing-masing, tim yang ada. Yang ke-12, yang kedua, bagian keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir bertanggal 23 Oktober tahun 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan di dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat kita. Mau lihat ya? Tak puji Tuhan marende kita yang bukete nomor 172 ayat sada kalau diudutna pas disoma tapasa pilihan.
amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Dengan jala ulido ada Tuhan pakokok di bagasan panuluan. Jala taruli kami Tuhan di asi dohot polong rohang maka langsung sambut akka pasu-pasu. Tarlumo bima dinimbu na pinar badiamon. Dilehoko dihamil las nyoro haduhot hati pason. Dipatuh horo haduhot pikiran nami nalang mamuji Tuhan jalama pasang akun tuan mengapadiai. Nuai pe ale Tuhan na ibutangi ho kami hatami. Mian maho di bagasan roh haduhot pikiran nami. Asa buat tusi kami Tuhan hatami. Jala hula ho kami mai di bagasan bulu nami. Asa marsinod dan kami ale Tuhan di buma liang nami. Mangasahun luarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Matangnya kami Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu mari kita. Damang buat kainan na naposo bulong na tulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuku jamita di kita di Minggu 20 sadakon dung Trinitatis di mana tersurat di 5 Musa di 24 mamuka sian ayat 10 itu 1 ayat 10 5 Musa di 24 ayat 10 itu 1 ayat 10 lalu sonon mandok isi. Dan jadi papeolon uung halak dagang buat tidak dana masukok somarang. Jaladang jadi buaton ulos ni pakuan nama baru bahin sekorang. Ikon paimotin ni roham tahe hato bandohona jolo di Mesir. Tapi wain itu Jehovah debatang ho siani. Alani ido bahan budok kon ho mangulang si sono. Kalau di masalah nembolo di bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allah dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan. Kalau ini masalah nahurian dan golongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kita nagaduk marpumu di bagas jurun di 5 tahun pernah mendengar dengan istilah marginal. Mendengarkan kata marginal ini adalah hal yang memang berkaitan dengan orang-orang yang memang terpinggirkan, orang-orang yang didiskriminasi di tengah-tengah kehidupan sosial. Melihat situasi ini juga terjadi bukan hanya pada konteks sekarang yang sudah semakin banyak orang yang termarginalkan, apalagi di era-era industri yang sudah maju. Dalam perjanjian lama pun itu ditemukan, dan hal itu bisa kita lihat di dalam naks renungan atau khotbah hari ini. Orang-orang yang termarginalkan itu adalah orang asing, anak yatim, dan seorang janda. Mereka adalah memiliki status yang amat menyedihkan, bahkan didiskriminasi di tengah-tengah kelompok sosial orang Yahudi. Hal ini boleh kita lihat kalau orang asing itu adalah orang yang memang hidup di tengah-tengah kelompok orang Yahudi yang tidak memiliki hak untuk membeli tanah. Mereka menopang dan menerima upah dari orang yang mempekerjakan mereka. Kalau kita lihat juga bagaimana dengan anak yatim. Anak yatim ini adalah orang yang selalu tergantung kepada orang tuanya. Apabila ayahnya sudah meninggal, dia tidak dapat melakukan apa-apa karena ketergantungannya kepada ayah, kepada orang tuanya. Dan bila mana seorang janda sebenarnya ini adalah orang yang memiliki kehidupan sosial yang amat memperhatikan pada konteks perjanjian lama, yakni mereka yang memang mati karena suaminya meninggal. Dan hal ini amat menyedihkan. Karena apa? Karena status daripada seorang perempuan dalam konteks Yahudi pada zaman kuno tidak diperhitungkan, bahkan untuk hidup di tengah-tengah bersuara, mendengarkan dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan hak ini. Dan bahkan yang paling mengerikan, ketika mereka menjadi seorang janda, hal itu pun banyak hak-hak mereka yang tidak mereka terima. Dan boleh kita lihat ketika Allah mengatakan kepada Musa untuk memberikan hukum kepada bangsa Israel yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka tanah Kanaan yang penuh dengan kemakmuran, maka Allah menasihatkan mereka agar janganlah engkau
ini ketika pakaian seorang janda dipakai untuk menjadi gadainya. Inilah kita lihat kehidupan yang amat memprihatinkan. Bahkan kalau kita analisa, mungkin hanya itulah hartanya, tetapi dia harus menggadaikan ini agar dia memiliki kehidupan. Dan hal inilah yang Tuhan boleh berikan sebuah peringatan, sebuah aturan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, agar mereka melihat bahwa manusia di hadapan Tuhan menerima hak yang sama. Bahkan juga kalau kita lihat amaginan naposo bulung na golongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus, ada untuk konsep pemikiran di halahin amadong ia hal anak pogos, ima hal anak orang hukum yang tidak Tuhan indahkan. Padahal sebenarnya hal ini yang mau ditekankan oleh Allah kepada Musa, bahwa orang Israel itu adalah bangsa najolo nanuma mangai parhatobanan yang pernah menjadi budak di negeri asing, dan mereka pernah mengalami penderitaan, bahwa konsep itu harus dihancurkan dan melihat bahwa setiap orang memiliki hak dan persamaan, dan setiap orang yang memang terberkati hidupnya harus melihat orang-orang yang berkekurangan. Hal inilah ketika Allah memberikan sebuah peraturan kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan memberikan peraturan itu? Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ngolotabere amang inang sian nasida di Parhatoban kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Pola do nasida ikom berdalan di padang gurun lamanya 40 tahun. Mulu sebenarnya kira 100 km dia hanya bisa ditempuh di dalam 1 tahun. Tetapi bagaimana Tuhan ingin membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang betul-betul bisa memasuki tanah Kanaan, menjadi orang-orang yang siap. Karena apa? Tanah Kanaan itu Tuhan katakan adalah tanah yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan tanah yang subur, anggur dan lain sebagainya. Alan ini dipersiapkan di Batabang, soon asa gabe, sada bangso na matoras, jalan nasida di parhorsihan, di pembuangan ataupun di tanah Kanaan, di padang gurun ini, mereka betul-betul menjadi bangsa yang kuat dan melihat bahwa tanah yang mereka tuju itu adalah tanah yang makmur dan subur, dan mereka akan berdampingan dengan budaya yang asing. Bagaimana juga mereka menjadi bangsa yang taat dan setia mengikuti Tuhan, dan bagaimana mereka tidak melupakan jati dirinya yang telah ditebus oleh Allah. Artinya secara sederhananya, jangan melupakan masa lalumu, karena masa lalu itu adalah pembelajaran yang berharga bagi kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Demikian juga dengan bangsa ini, buhado di batana lopaluahu nasida, buhado di batana manubus nasida, aitar begitu angguk-angguk nasida tu di bata mameren songod dia porsuk na nasida di Parhatobanan Mesir. Tuhan mendengarkan bagaimana cerita mereka, maka Tuhan mengingatkan mereka, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, janganlah engkau mengambil pakaian seorang menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Hal ini boleh mengingatkan kita amanginang bahwa orang-orang yang termarginalkan, yang kita kenal tadi dari nats ini, orang asing, anak yatim, dan seorang janda, memiliki tempat di hati Tuhan yang istimewa. Karena itu, maka Tuhan mengatakan kepada kita, apabila kita melihat orang yang patut untuk kita bantu, patut untuk kita berikan kasih karunia, belas kasihan kita, bila mana kita tidak memudahkannya, bahkan Tuhan mengatakan kita akan berdosa. Hal inilah boleh kita lihat betapa istimewanya orang-orang ini, dan itu juga terdengarkan di telinga Allah ketika bangsa Israel diperbudakan Mesir. Bukankah ketika Raja Firaun melihat semakin banyak orang-orang di tanah Mesir, bangsa Israel sudah semakin banyak, Tuhan memerintahkan setiap laki-laki harus dibunuh, dan bahkan mereka mempekerjakan pekerjaan yang amat sadis kepada bangsa itu. Dan kita lihat bagaimana seorang Musa, karena dia adalah orang Ibrani, melihat bagaimana pedihnya, sekalipun dia hidup di dalam pengajaran, di dalam kemewahan, ketika dia
terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Allah tidak mengizinkan dan tidak memperbolehkan ada ketimpangan di tengah-tengah dunia. Jalan mulu tabere ke di bangsa di tonga-tonga di bangsa Indonesia, kita diajarkan dengan kehidupan bergotong royong. Kita diajarkan di tengah-tengah kehidupan sosial kita, bagaimana di setiap perkumpulan ada serikat tolong menolong, ataupun bagaimana di setiap organisasi terdapat kepedulian terhadap sesamanya. Hal itu menjadi ciri khas di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bahkan di pasal 34 dikatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga ketika kita mendengarkan berita Menteri Sosial Ibu Risma ketika dia terasa geram karena data itu tidak masuk terhadap orang-orang yang harus patut diberikan. Jiwa merontaknya melihat begitu. Yang bukan saya katakan kita ini pro dengan Menteri Sosial ini, tidak, tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat orang-orang yang didiskriminasi, orang-orang yang patut kita bantu. Hati kita tergerak oleh belas kasihan karena apa? Karena kita mengingat kita ditebus oleh Tuhan, karena kita menerima berkat Tuhan itu dengan anugerah yang cuma-cuma. Hal itulah mengapa setiap orang Kristen harus melekat di dalam kehidupannya, belajar seperti cinta kasih Tuhan. Jadilah engkau murah hati, sebab Bapamu adalah murah hati. Agar kita bersama-sama melihat tidak ada lagi orang yang terpinggirkan, tidak ada lagi mana salah dohita, terpenuhi kebutuhan tak, HP tetangga tak, masiko. Salah dohita, terpasu-pasu hita, adong keluarga tak, na ikon taluk si kurupat tak. Di sini do letak, di payot hita, di bagasan tupukon, molo didok di hita, di temau, hidup rukun dengan sesama. Harus itu na di hita, hidup rukun. Kerukunan itu akan selaras dan tercipta di tengah-tengah kehidupan kita. Bila mana setiap orang boleh merasakan kesejahteraan, bila mana setiap orang merasakan keadilan, itu bisa kita nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Di hita nama rombar balok, akal persorat di tonga-tonga di parkarejo nang di kuliata. Asa di sima hita boy mananda sumotia di batapai wonton bangso Israel. Unang dang jadi papeolon urung tuhalak dagang do tidak danak masukot marama jala dan jadi boton ulos ni perempuan nama balu bahen si korang. Jala di sima asa unang naing di paimo di bata tu bangsoi, asa unang madabu Tuhan dijaga di Roma. Alana sida adalah bangsa yang terpasu-pasu sudah masuk kepada tanah Kanaan. Jangan engkau lupa dan mencari sombong. Hal itulah juga boleh menjadi perenungan bagi kita. Kesombongan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam kehancuran. Kesombongan itu bisa membuat kita melihat orang rendah. Kesombongan itu membuat kita bisa melihat orang tidak ada apa-apanya. Bahkan disitulah akhirnya tumbuh ketidakadilan. Bahkan tumbuhlah hal-hal yang termarginalkan di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Mulut tabir yang soal dia lupa pokok mini bata kita mana di konteks perjanjian lama ini amanah. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan boleh mengajarkan kepada bangsa itu agar mereka tidak lupa penebusan Tuhan bagi mereka. Yang pertama, Tuhan mengadakan tahun Yobel. Apakah ini tahun Yobel, tahun ke-50 tahun kemenangan? Kalau kita lihat aman sejarahnya ini dalam kitab perjanjian lama, tahun Yobel ini adalah tahun kemenangan, melepaskan segala beban terhadap orang-orang yang menjadi budak, orang yang miskin dan lain sebagainya. Molo marsikor nasida dan gue nasida membayar utang molo di tradisi di hal Yahudi. Olo do anak-anak dibuat ganti di utangna. Molo nakanya tabian sahala janda boy gabi bajunai dibuat lah gabi gadaina. Doh akalan na asin. Anai dipaiko di bata nasida. Melalui perhatian Tuhan kepada mereka yang amat luar biasa. Ketika tahun ke-50 lepaskan budak utangnya lunasi dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada mereka tentang tahun Sabat, memberikan hukum kepada bangsa Israel ini. Ketika tahun ke-7 berikanlah pembebasan kepada orang-orang yang susah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk belajar, untuk mengingat bahwa kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, bahwa apa yang ada pada kita bukan adalah hak kita sepenuhnya.
dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kita lihat keistimewaannya bagaimana Tuhan memberikan sebuah pengajaran bagi mereka. Nah, kalau tabereng di Batam kita si Musa, tung surang naung sun di gotil ho si gotilan ni dah haumang, hape lupa ho sada tibalan tinggal di haumang dan jadi ho mangalapsa. Artinya ketika kau panen dan memanen gandummu atau padimu, jangan engkau mengambil semuanya, berikan itu kepada orang yang susah. Bahkan dia katakan dulu di ayat 20, ia duk sudah dijukiti ho parbueni hau jaitunmu dan jadi pulahamu mandiori akadahana. Ahana yang didok kondisi ikon halak dagang tak dana nasokot somarama dohot parapun na baru nama buati. Walau tabereng isi naman jalui, tabereng ma siru dengan Naomi. Dan ketika Ruth itu menjadi orang yang kehilangan suaminya, ketika Boas melihat itu, dia mengatakan jangan mengambil sisa-sisa dari jelai itu, karena itu kepunyaan dari mereka. Dan kemudian gabe terpasu-pasu masih Naomi dosiru majaluk siang hasil daripada tanah Boas. Dan kalau kita lihat bagaimana tak kokoh kondisi Boas melihat dan menghidupi apa yang diaturkan Allah di dalam kehidupannya, dia mengambil Ruth sebagai istrinya dan memberikan penghidupan bagi dia dan juga kepada Naomi. Hal ini juga menjadi luar biasa bagi kita, bagaimana perhatian Allah terhadap bangsa ini, terhadap orang-orang yang termarginalkan, terhadap orang-orang miskin, melalui tahun Yobel, melalui tahun Sabat, melalui aturan panen dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di era teknologi yang sudah semakin maju ini? Bagaimana dengan kita di tengah sulitnya situasi pandemi sekarang? Apakah kita semakin pelit? Apakah kita semakin menutup diri? Apakah itu membuat kondisi kita akhirnya dari tertutup roh ada pikiran karena ikut taluk mengurubi akar. Nah, orang kepedulian itu bukan memberikan dari sisa kehidupan dan pencarian kita, tetapi kepedulian itu memberikan dari sebagian dari apa yang kita punya. Sering sekali kita memberikan tidak yang terbaik pada orang lain. Hari kita melihat ketika Tuhan mengatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Hal ini menyatakan paimoto tuhita, sotia dohita, makilalang dengan bahasa di jahuban atajalo. Setiap hari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita, memberikan berkat yang luar biasa, terutama penebusannya. Kita tidak akan jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi amanginan kalau ada tergerak hati kita untuk menolong, jangan tunda nanti datang simbolis membuat kita untuk menunda perbuatan itu. Jangan berikan jembatan itu kepada akasibolis atau akasetan. Aidan kalau setan memang bahaya kita dari halak menuju, dari halak orang meroha, dari halak natutong patulusun akak ulau nadeng. Molo adong disangka berwata ulang salele dibenggan di mata di mata. Ai jok kita nih kamu jual mata kita tuh dah jatuh. Jadi gabe sudah maalani partikian, lupa mah kita alani angka apa jual kita kadang-kadang. Molo disita roja roham mangulau na dengan ulah. Sutung pro si polisi mamarbut kita. Gabe dah tak ulah na dengan. Lahon patupahon akan naudi bitong-tongan nih parsara. Asa disimah kita takas manada nunga terpasu-pasu. Aku terberkati, hidupku terberkati, maka hidupku juga untuk memberkati orang lain. Karena kita lihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah perenungan bagi kita melalui hukum yang disampaikan kepada Nabi Musa kepada bangsa Israel itu. Karena apa? Jangan engkau lupa kau siapa di tanah Mesir. Jangan engkau lupa bagaimana Tuhan memelihara hidupmu di padang gurun selama 40 tahun. Ketika aku akan mempersiapkan sebuah tanah yang subur dan
adalah penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah menebus bangsa Israel itu dari penderitaannya dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan yang berlimpah anggur, subur dan makmur, demikian juga dengan kita pada konteks sekarang. Bagaimana kita setiap saat dan setiap hari mengauhon setiap pokok di Tuhan Yesus na paluaho kita maghite na umate ibana bihau pinarsilang manesa do usata. Pulo na kanina tayo si Podo Amazing Grace. Wow, nada kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa mengangkat kita? Tapi ketika kita melihat kasih karunia Tuhan itu besar, maka kita menjadi menang. Maka kita belajar seperti Tuhan Yesus. Maka kita dapat menghidupi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah orang yang murah hati. Karena apa? Terlalu besar pengorbanan Tuhan bagiku. Hartaku, pikiranku, apa yang ada padaku tidak bisa membayar penebusannya di kayu salib. Maka sebagai orang percaya, imanku harus berbuah melalui perbuatan baik. Karena itu Paulus mengatakan, selagi ada kesempatan, berbuat baiklah. Galatia 6 ayat 10. Selagi ada kesempatan. Kalau kesempatan itu tidak ada, maka adanya penyesalan. Jadi itu kalau dikatakan selagi ada kesempatan, lakukan perbuatan kepada orang-orang seiman, terutama kepada orang-orang seiman, dan tidak menutupi juga kepada orang-orang yang tidak seiman. Hal itu karena apa? Mengata'ahukun bagaimana kuasa daripada Tuhan yang menebus kita. Karena apa? Harus kita ingat, hartaku tidak bisa membeli darah Tuhan Yesus yang telah menebus saya. Kepintaran saya tidak bisa membeli itu dan lain sebagainya. Maka kita mensyukuri dan mengatakan, siko doa si Yohana ya Tuhan, amazing grace, kau boleh melepaskan aku, kau boleh memberkati aku, kau boleh memberikan kepada aku kehidupan yang baru, dan saya terberkati pada saat ini, sekalipun di masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena itu amani nang dongan nang golongan di bagasa Tuhan dan Yesus Kristus, hidup rukun dengan sesama, mengajarkan kita agar menjadi orang yang memiliki empati dan simpati di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan di tengah-tengah teknologi sekarang banyak orang yang di dalam kesakitan dan penderitaan sebenarnya meminta uluran tangan dari kita, tapi sering sekali di dunia yang semakin canggih ini orang lebih sigap untuk mengambil handphonenya dan memvideokannya tanpa berpikir apa yang harus saya bantu kepada ini. Contoh, kalau ada kecelakaan atau yang terjadi di sekitar kita dan terhobas bisa menari jolma halunan yang sudah. Contohnya ada jolma tabrakan di sini dan langsung atong ihadik mana dibuat rumah sakit dalam. Upsigo bisa menari jolma membuka HP na lawan yang ada kecelakaan di sini. So ini mahita. Buharu kita di bagasan praktikiata sebenarnya. Mungkin do memang data tajupani akan jolma na termarginalkan di bagasan parluata. Ada jumulu metaulah di bagasan muluta yang memiliki empati dan simpati. Kalau di rumah apa yang bisa kukerjakan? Empati bekerjalah. Itu mengajarkan kita pertama dari hal-hal yang kecil. Ketika kita berangkat keluar, apa yang harus kita bantu dan tolong, kita akhirnya tergerak. Karena apa? Kita sudah terberangkat dari rumah dengan hal-hal yang kecil, memberikan contoh teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Haruna ikut kurpata, mulu aman inang na secara simpel na di bagasan panuluanta, mulu apalagi halak pata. Mulu marpesta kita ada. Saya kata somal-somal membuat ahana yang cukup untuk kita. Sering sekali kita terlalu moga membosi panah. Tapi dalam pasar ikon akak dengan tanah dipudi. Mana ikut tanam di bagasan kata, cukupkan apa yang ada padamu. Atau kita boleh bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena banyak orang yang ingin berjuang seperti kehidupan kita sekarang. Nah, hal-hal yang begitulah agar konotasi yang tidak baik di tengah-tengah orang Batak boleh halak Batak ini berpesta sama nonton, kan? Tapi susah mana subuto, tapi alani, akak udah membuat, mulai itu udah masih sesuatu kan? Yang dohor di si bentuk-bentuk kecil juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki simpati dan empati. Kalau kita sudah berangkat dari hal-hal itu, tarojar mahita mangulahun, akak-ulahun para sirhawan, akadongan natalun ikon siurupat. Tarojar mahita akaluas di kuria, mamere
Jadi luar biasa dulu tabir yang kemudian tak tabir Makassar. Menurut saya plus nak bereng, ya kita bisa berdiakonia terhadap orang sekitar kita. Bahkan juga kalau kita lihat penghidupan orang yang memakai lahan parkir yang di depan itu, ya sebenarnya itu ada hal holistiknya. Sekalipun itu tanah yang di depan itu rekaman kita. Tetapi kalau kita lihat ternyata banyak orang yang bergantung dengan gereja kita. Hal inilah disoma amando inang beta meluba-luba patupaho ulaun para syurau. Situ ni gereja adalah gereja yang berdiakon. Muludang tu udang dengan pandiakon yang ditolak-tolak di Kuriata. Gereja Kuria nama hati. Alan ibu hadu kita mamereni. Hadu kita berangkat sen nguluta parjolo. Paguriau tak keluarga tak. Asa ala om mana kani naik tabean di sini. Ainung nga di balua di Bataau sen pakatubana. Ainung nga di Jampun di Bataau. Ainung nga di balua. Ainung nga tapaso-paso alani. Ikom ulahu mana dingan. Ikom gabe julma yang menyatakan kehidupan yang rukun dan hidup dengan belas kasihan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu amaninan dorongan dan golongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hidup rukun dengan sesama. Kerukunan itu akan tercipta di dalam kehidupan kita ketika kita menyatakan belas kasihan di dalam hidup kita. Kerukunan di dalam hidup kita ketika kita menyatakan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita, maka terciptalah kerukunan itu. Songo ulini ede inanakannya, sungguh alangkah baik. Taruh itu. Buasa gabe masa parbuturun. Alam ada hal ketidakadilan di dalam itu. Maka jadikanlah, nyatakanlah kehidupan rukun itu dalam kehidupan kita. Asa disiman kita, boy, gabe, pasu-pasu di bagasan Maliata. Songo mulota bereng ede di 720 nama dokter kita. Asa gabi marsinondang naik marsinondang luluku di igil Jesusi nampi di dia au tok wimoti tiur marsinondang ido di igil Jesus tok marsinondang panondang dua aku se di dot kita ikon hobas pangurubi akan agale jala gunju mangkobasi somo tuhatai ikon hobas kita gabi tiruan di bagasan kita. Asa tajaloma tak aku pun masuk dari bagasan pakai Tuhan jadikan aku menjadi berkat. Tapi berkat itu akan jadi bagi kita ketika kita marsinonda di bagasan kita. Kalau ini tahu amalina borhak kita parjulu kegiring parjulu di keluarga bumi Tuhan aku melihat. Asa arga panutusun di mata di bagasan. Amin. Hali Tuhan pardinggan bahasa mauliati di hatau nanunga mamakulini kami di bagasan minggu sadario. Di painau hodu kami hali Tuhan sian pardalanan di bangsa Israel. Nama ngajak di kami hali Tuhan songotia nasida di pandoho sian parkatubana. Di painau hodu Tuhan nasida asa unang papel tuaka halak dagang. Tuaka nasukok sumarana. Nang diaka nama balu. Asa nasida tutok Tuhan pajong jokon kategoran. Nang dari pangkolong di roha tu akka kumaliangna asa disima Tuhan nasida marni ay nunga ditubus ko nasida Tuhan siya pakatubana ay nasida piali Tuhan nunga mangay salut akka hapagsuhon alam yang sidiroham Tuhan dibadoho nasida dipaborka ko nasida memasuki tanah Kanaan manjalo pasuk-pasuk na angkay piali Tuhan nunga hujaloham di bagasan bulunan semahan dari Tuhan diadopan nang personal Tuhan sikok hujalo kami salu pasuk-pasuk di akka parianan kono di parumah tanggau di parkarejuan do akka na asing semahanya le Tuhan diadopan molo dang ana ni asing do kolong ni roham semahanya le Tuhan ana ni asing kolong ni roham do le Tuhan napanwa kami sa hado saunan dan tak bahay kami le Tuhan mabado sa asing do kolong ni roham tak lumobi mali mudar melalui durus menurus kami alania le Tuhan dari kemulah kami akan dengan dari si pangkolong ni roha mahami le Tuhan tu akan akurangan dari konggaga jol mana magulah para si roha mahami le Tuhan jumolo di tengah-tengah di keluarga namin di tengah-tengah di partai jol namin di kuria namin asa tadahan di Tuhan so anak na argana nunga ditubus ko matiti Tuhan Yesus Kristus si hokok jala si paluha ajari mahami le Tuhan
asa hubas tinggil jala pakai hamil Tuhan akka basa-basa na dibuko Tuhan sumod dalan na mangurubi akka dongan na patupahon ulaw na dengan dito matongan di keluarga na dito matongan di kuliah na dito matongan di parkarejuan na asa takas mahami sumod yang komunamar sinodang dito matongan di kuliah jo doa di Tuhan gabi dan ulahog kami akka parsuruan na gabi lalap kami di akka partikian di akka parkarejuan dulu akka kebiasaan na tuturi kami tiroi kami marhite to ini asa hubas kami di Tuhan asa menotong mahani gabi para siruhan di tomatongan di parduan na ajari kami di Tuhan ali Tuhan pertinggan bahasa di salut akka hubas ni Muriam na marlas ni rohan di tomatongan di bagas Solomon pasu-pasu kami di Tuhan di bagasan perdalangan di murmani ajari jalan rumah Tuhan namang tungkum roha do pikiran nami asa manang aha pele Tuhan ulah kami di bagasan dulu nami toktong maho Tuhan puji-puji kami toktong Tuhan hatami nagabi sejata pertujuan kami asa monak kami di Tuhan jalan jalo pasu-pasu ramoti ma perdalanan di Muriam na ulahon pakubasyon nami tunga-tunga ni Muriam di bagasan sa Nibon pemana-mana lekon kami suhon pakugon yang kapakubas nanti akan ruas di Muriam asa tokto kami Tuhan masih jalan marsau di bagasan hatang nang di segala keterbatasan di tengah-tengah di pandemi COVID-19. Hutang yang kami doa di Tuhan las nirohan yang akan ruas di Muriam nami nama ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan homa ada Tuhan nama masu-masu nasida di bagasan parduan di las nirohan ani jaro nasida lam tambai male Tuhan hasehaton hakipason lehon malas ni roha di nasida di akka ulang nasida na ulang nasida di Tuhan asa tokong ho di papuji-puji bagasan buduna asi maroha menjala di roi aku lima akka roha ni ruas ni Muriam na marsak na di bagasan pergumulan ho maala Tuhan nagabe parpano batuan palowas manasida Tuhan manjalo asin roha unang palowas nasida matiri pumapangalihon kagugu akipason yang kadungan nami na ikopea di buluman di jabuna manang di rumah sakit manang ruas ni Muriam na subuto kami Tuhan na marsahit na di angka ruas ni Muriam na marsahit di kami garejon ati kadong di bagasan parsahiton pamadu maali Tuhan lehon ma pos ni roha di nasida kami doa di Tuhan perdalanan ni na kosong mempadita nami na manduhoti rapat pendeta di Surabaya nang sambut padita hatopan seluruh HKBP Puma Tuhan nama masu-masu perdalanan di parapo kami Dewa Haji Suho Dr. Dimal Tuhan asa mardalan dengan saat na memilih ketua rapat pendeta HKBP asa taruli do dengan dari puji-pujian asa ngapon di warung nabadiai nang ali Tuhan maduk mau lihat kami mulunung ngamardalan Tuhan pesta liburia minggu nang salbu di halu jauh salu kakak panitia parhala do ruas di Muriam mau lihat mana Tuhan dengan di basang di pasu-pasu kodo be kami di cakup kodo be Tuhan hadir di Muriam KBP Makassar anggiat mana yang Tuhan di akar-akar nama ngibut siapa tahu mahami ya Tuhan mengulahun parsuruan nami di tengah-tengah Muriam pasu-pasu Muriam asa gabe kuliah nama toras mau lihat apa dibingkan di basang boy mandalan sudah do bingkan tak puji mangguar guna bagian pasu-pasu selalu akar ruas Muriam syendak dana satu nama tua kupang punggung kali Tuhan daging boto dinan bagasan kanan buat para siapa mengasahkan keluarnya nama Tuhan Yesus Kristus artanya akan Tuhan amin. Mari kita amalkan ede nomor 467 ayat 26 mendapat kelihatan 7. We
kon mapeleata ale di bata ama nami na di bantu agijang odo haroroan ni sanggut silehon-lehon na dengan dona sa ulibasa na mauliutus kupasakat kami masya na nilehon nito kami pilihan nami tuho say jalo may gabi buwap na khusus di jolong pasu-pasu may jalaramo ti asa kuparasiak kami pilihanon patimbul kon harajon mo dito na tongan ni Kuriam doho di Portibion duhay maruhan nami makite di detoding asalang hutada kami godang ni silehon-lehon nito kami asalang girgir kami mandok mau liate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Cala di pasar kon ma damena tutop din.